Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya mohon perhatian Bapak Ibu dan Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengundang segenap aktivis GKI Gejayan untuk hadir dalam acara Kompas yang dikemas dalam bentuk syarat sehat. Badan-badan pelayanan dengan pendeta dan Majelis Jemaat GKI Gejayan pada hari Selasa 26 Januari 2016 jam 6 sore di ruang Galilea GKI Gejayan. Info selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Yang kedua, seluruh anggota Pasutri 1 diundang untuk hadir dalam acara perayaan Natal Pasutri 1 pada hari Rabu 27 Januari 2016 jam 6 sore di ruang Masaret GKI Gejayan. Yang ketiga, Komisi Anak GKI Gejayan akan mengadakan acara Minggu kelima dengan konsep ibadah kasih pada hari Minggu 31 Januari 2016 di Rumah Perlindungan Anak Apem. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ambil bagian dalam kegiatan ini dapat menyumbangkan barang-barang bekas yang layak pakai, misalnya buku, pakaian, mainan, dan sebagainya, dan dikumpulkan di kantor gereja paling lambat pada tanggal 29 Januari 2016. Info selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Yang keempat, sekolah pembinaan SOD, SOP, SOJ, dan Kompak akan dimulai pada hari Selasa 2 Februari 2016 bagi siswa-siswi yang melanjutkan ke level 2. Khusus untuk SOP, SOD, dan Kompak masih menerima siswa baru. Yang kelima, Majelis Jemaat GKI Gejayan berencana akan menemukan beberapa penatua baru pada hari Sabtu 2 April 2016 dalam kebaktian inovatif. Berkaitan dengan hal ini, mari kita saksikan pemutaran video berikut ini. Melayani lebih sungguh. Mari cepat di awal tahun ini kita melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cuma bisa memilih untuk melayani sebagai salah satu aktivis di salah satu badan pelayanan di GKI Gejayan. Kita membutuhkan banyak guru sekolah minggu, singers, anggota paduan suara, pemusik, dan masih banyak lagi kesempatan pelayanan. Mari ambil bagian dengan cara mengambil formulir dedikasi pelayanan yang ada di pintu-pintu masuk gereja, tinggal diisi. Yang kedua, di awal tahun ini kita juga akan mencari beberapa penatua yang baru yang akan melayani sebagai pemimpin jemaat bersama dengan pendeta dan para penatua yang sudah ada. Mari coba calonkan orang-orang yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin, yang memiliki jiwa pelayanan dan dedikasi yang baik, serta yang memenuhi persyaratan. Persyaratan para penatua bisa dilihat di warta jemaat. Mari usulkan nama tersebut dengan mengisi formulir pencalonan calon penatua yang ada di pintu-pintu masuk gereja. Mari jemaat, kita doakan supaya di awal tahun ini saudara dan saya dan banyak orang lagi terlibat dalam pelayanan di GKI Gejayan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya. Yang keenam, baktian impresif pada hari ini dengan tema mendengarkan suara Tuhan dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widya Stuti. Yang ketujuh dan terakhir, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat di dalam kebaktian impresif pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk ke saat ini.
Selamat malam. Puji dan syukur pada Allah atas kasih-Nya yang besar yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita, sehingga dipeliharanya kita pada siang, malam, dan sepanjang hidup kita dalam kekuatannya karena iman kita. Shalom. Mari berdiri, kita saling memberi salam damai dan mengucapkan Allah kiranya memberi kasih karunia kepada saudara. Salam bagi Anda. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari kita saling mengampuni, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita awali ibadah kita malam hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Hai musik, bergaullah. Semua makhluk bernapas. Pujilah Tuhan, Sang Raja Maha Kuasa. Pujilah Dia. Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati
diberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mengakui segala dosa pribadi. Kemudian saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara di dalam doa pengakuan dosa bersama. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, inilah segala pengakuan dosa kami. Kami mau tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mau tertunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami menyakiti hati saudara kami, ketika kami mendukakan hati orang tua kami, ketika kami membuat luka hati anak-anak kami, ketika kami membuat orang lain berduka karena perbuatan kami, ya Tuhan. Terlebih lagi ketika kami membuat Tuhan berduka atas segala perbuatan kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami, ya Tuhan Yesus, untuk kami ada dan beribadah di tempat ini, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pengampunan yang sudah Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, kepada kita diberikan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bukan dengan barang, bukan dengan emas Engkau membayar dosaku, menebus diriku, melainkan dengan kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Kita bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan seperti yang kami dengar. Ku telah mati.
seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Kami menyadari hidup kami penuh dengan kelemahan dan juga keterbatasan. Tetapi di dalam kelemahan dan keterbatasan itulah Engkau tetap menjadi Allah yang sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah bosan
mendengarkan setiap pengakuan dosa kami. Bapa di dalam sorga, hidup kami sering membuat Tuhan berduka karena melalui kehidupan kami tidak mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang tidak hanya sekedar akan kami dengar melalui telinga jasmani kami, tetapi firman yang akan kami renungkan dan akan kami mengerti. Lebih dari itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan maupun bagi sesama kami. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, lembutkan hati kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga tolong hamba-Mu ini dalam keterbatasan dan kelemahannya. Kami mohon Tuhan yang melengkapi dan memampukan, agar hanya kebenaran-Mu sajalah yang boleh disampaikan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk diubahkan menjadi semakin lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan 15. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, kami datang kepadamu dalam darah-Mu kudus, sucikanlah hati kami. Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, suara-Mu kudengar.
Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya. 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 Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita memiliki pengalaman seperti ini? Pada suatu hari, saya mengamati seorang ibu yang sedang memanggil anaknya. Layaknya seorang ibu memanggil anaknya, satu kali ketika dipanggil, anak ini tidak menengok, apalagi tidak menyahut. Lalu kemudian sang ibu ini kembali mengulang memanggil anaknya. Tapi untuk yang kedua kalinya, hal yang sama pun terjadi. Tidak menengok, apalagi disahut. Lalu kemudian tidak bosannya, si ibu ini kembali memanggil anak ini untuk yang ketiga kalinya. Dan yang terjadi tetap sama. Anak ini tidak menengok dan tidak menyahut. Adakah ibu-ibu atau bapak yang punya pengalaman demikian? Ketika masih bersama dengan anak-anak terkasih, ketika memanggil anak kita tidak cukup satu kali. Betul ya? Sering kali terjadi hal semacam itu. Bahkan ketika anak akan mengambil sesuatu dan kita melarangnya 1, 2, 3, maka kita harus bertindak melakukan sesuatu. Karena apa yang kita katakan itu tidak didengarkan. Bayangkan saudara, kalau kita memanggil sampai 3 kali dan posisi kita ada di Hartono Mall atau Amplas gitu ya, itu mungkin masih menjadi sesuatu yang wajar. Karena sangat ribut, sangat berisik, keramaian mungkin akan mengalihkan perhatian anak kita. Tapi bayangkan kalau kita memanggilnya itu ada di dalam rumah dan 3 kali dipanggil tidak ada sahutan sama sekali. Kira-kira saudara akan melakukan apa sebagai orang tua? Mau diapakan anaknya? Saudara lihat gambar ini ya. Ini mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali ada orang tua yang mengatakan demikian. Ini kuping apa canda
dengan panci begitu ya, sambil jewer begitu saudara. Ini yang namanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Kata-kata yang cukup simpel, tetapi ini menjadi cermin untuk saudara dan saya. Seberapa banyak kita mendengar, tetapi seberapa sering kita itu mendengarkan. Mendengar itu tidak hanya sekedar dengan telinga kita. Mendengar tidak bisa dilepaskan dari konsentrasi atau perhatian kita terhadap apa yang kita dengar. Jadi sudah pasti kita tidak bisa mengelak. Kalau kita dengar, itu kita pasti akan mengerti dan kita akan melakukan. Tidak sulit, saudaraku. Ini menjadi sebuah dilema ketika tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan di Budia Wacana, di SD Budia Wacana. Ada yang protes, loh saya itu mendengar, tapi saya tidak ingat, begitu katanya. Ya, kita tidak bisa mengeluarkan itu menjadi satu bagian otomatis. Kalau kita dengar, mengerti, ingat, dan kita akan melakukan. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, mengapa ya kita ini seringkali sulit untuk melakukan sebuah perintah? Kadang kesulitan. Apakah kita termasuk orang yang tidak konsen, sulit untuk berkonsentrasi? Ataukah kita termasuk dalam orang yang tidak peka? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak sabar? Tidak sabar. Jadi ketika suami kita berbicara satu kata, istrinya langsung menyahut satu kalimat. Satu kata disahut satu kalimat. Suaminya balas satu kalimat, istrinya satu paragraf. Wah, rame ini saudara ya. Ini model orang yang emosional, ya, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Atau mungkin ada orang yang modelnya begini, mendengar tetapi masuk telinga kanan, lalu kemudian keluar telinga kiri. Nah ini bahaya ini ya, orang-orang yang semacam ini. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi sejauh mana kualitas kita di dalam mendengarkan. Tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, berapa lama saudara mampu mendengar orang berbicara? Ada yang mampu untuk mendengarkan orang berbicara 5 menit saja. 5 menit. Boleh angkat tangannya yang mampu. Ya, tidak ada yang berani. 15 menit tambah tidak ada yang berani, apalagi 30 menit. Mengapa saudara? Mengapa kita sulit untuk belajar mendengar? Sulit ya. Mengapa itu terjadi? Karena memang concern seseorang dilihat dari usianya itu berbeda-beda. Ini hanya berdasarkan hasil pengamatan. Rata-rata konsentrasi seseorang mendengar apabila masuk dalam kategori batita di bawah 3 tahun dan balita, mereka hanya mampu konsen mendengar 5 menit. Jadi bagi bapak ibu yang punya anak usia 3-5 tahun, kalau kita bicara lebih dari 5 menit, entah apa yang terjadi saudara. Sekolah minggu pun sama, ketika pemberitaan firman tidak lebih dari itu. Karena ketika anak bisa memahami apa, siapa, atau di mana, 3 ini sudah cukup. Nah itu anak-anak. Apa ya, kita mau 3 hal saja kan tidak mungkin. Kita harus melalui proses analisis dan lain sebagainya. Bagi orang dewasa seperti kita, dari hasil pengamatan, rata-rata konsentrasinya itu 21 menit sampai dengan 27 menit. Itu kalau bisa terserap semua 100%, itu bagus, sangat luar biasa. Buktinya apa? Nanti kita akan lihat ini ya saudara. Berapa lama saudara mampu mendengar orang lain berbicara tanpa membalas? Ingat, tanpa membalas, tanpa menyahut. Dan kemudian seberapa banyak info yang Anda serap? Mari saudaraku, kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ini ada satu contoh yang akan saya munculkan. Kalau kita dengar firman Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita buktikan seberapa konsen kita di dalam mendengarkan. Ada yang datang ibadah impresif di minggu yang lalu, boleh angkat tangan sejenak saja. Adakah? Ada yang saya mau tanyakan ini ya. Ada yang ingat siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Tanya siapa yang khotbah? Sudah lupa? Sudah lupa? Kalau ada yang ingat,
Puji Tuhan. Kemudian yang saya tanya, apa isi khotbahnya? Mari, Bapak Ibu tentu mendengarkan. Iya. Apa isi khotbahnya, saudara? Masih ada yang ingat? Tempayan yang kosong. Itu temanya. Saya tidak tanya temanya. Isi khotbahnya apa, saudara? Ada yang masih ingat? Ya. Lupa lagi firman-Nya. Lupa, saudara ya. Lupa lagi. Ayatnya dari mana? Ada yang ingat? Ini mengingatkan kita sejauh mana kita itu sebenarnya mendengarkan atau tidak. Jadi hati-hati. Saudara dan saya itu bisa di sini mendengarkan, tetapi konsen kita tidak ada di sini. Lalu kualitas kita mendengar itu sampai di mana? Berikutnya, kalau kita lihat di gambar yang selanjutnya tadi itu ya, Anda kuliah 2 SKS yang mahasiswa. Selama pelajaran itu, saudara, apa yang saudara tangkap? Apakah saudara bisa memahami semua? Kalau iya, berarti waktu tiba-tiba dosen memberikan kuis atau ujian tengah semester atau ujian akhir, maka nilai Anda seharusnya yang terbaik. Buktinya apa? Masih sering yang mendapatkan tidak jauh lebih baik. Mengapa? Ada yang menceritakan pada saya demikian. Saya cukup tertawa juga mendengarnya. Loh, kok nilaimu bisa segitu? Bukankah kamu ikut kuliah? Iya, ikut. Kenapa? Jawabannya tidak ada di buku, gitu ya. Loh, kalau tidak ada di buku terus dari mana? Dari apa yang dikatakan dosen. Loh, nah terus kamu di mana waktu itu? Ya di kelas. Kamu ngapain? Ya kelewat melamun sedikit itu sudah tidak mendengar, saudara. Lalu kemudian ngantuk sedikit, ya sudah tidak mendengar. Jadi ini yang terjadi ya. Kadang kita tidak mendengarkan dengan baik. Apa mendengar itu sulit ya, saudara? Apakah itu sulit? Ini menariknya. Di Indonesia tidak ada pelajaran mendengar, Bapak Ibu. Yang ada pelajaran membaca dan menulis. Nah, anak saya ikut les calistung, baca tulis dan hitung. Itu ada les, ada pelajaran baca tulis hitung, tapi tidak ada pelajaran mendengar atau les mendengar. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah kenyataan yang penting, bahwa belajar untuk mendengar itu adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Lesnya bagaimana ya, saudara? Ya sudah, mari kita belajar bersama-sama. Mendengar itu tidak sulit, saudara. Mendengar itu bisa dilatih. Bagaimana kita belajar mendisiplin diri kita untuk kita boleh mendengar. Kuncinya adalah berikan diri kita, berikan waktu kita untuk kita boleh mendengar. Ada sebuah kisah yang terjadi dalam kehidupan seorang pemuda. Seorang pemuda ini adalah seorang yang sangat menyukai sandi Morse. Dia sangat senang sekali dengan sandi Morse. Dan dia punya cita-cita untuk apa? Untuk bekerja di sebuah perusahaan yang ada kaitannya dengan sandi Morse. Sehingga dia menginginkan bekerja di perusahaan semacam telegraf atau telegram. Ada Bapak Ibu Saudara yang masih mengalami zaman ini? Telegram dan telegraf? Masih ya Bapak-Bapak ya? Saya juga masih sepertinya. Masih zaman segitu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika suatu hari perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, pemuda ini semangat, dia antusias, dia segera berangkat untuk melamar pekerjaan. Dan ketika dia memasuki gedung perusahaan itu, dia sangat terpukau. Ya bagaimana? Dia cinta sekali dengan sandi-sandi Morse itu, sehingga ketika dia melihat ke kanan, ke kiri, sekelilingnya, dia merasa sangat puas dan dia berharap bahwa dia akan jadi bagian dari perusahaan itu. Kemudian setelah dia melihat-lihat, dia mengambil selembar kertas yang harus diisi di resepsionis, dan ketika dia mengisi, dia duduk dengan tenang. Lalu selesai mengisi itu, tiba-tiba anak muda ini langsung masuk ke ruang wawancara. Nah ini menjadi pusat perhatian, karena layaknya wawancara biasanya itu dipanggil satu persatu berdasarkan kehadiran atau nomor urut. Tetapi ini tidak. Pemuda ini dengan begitu percaya dirinya, dia masuk ke dalam ruangan. Saudara tahu apa yang terjadi?
Orang-orang di sekitar mulai melotot semua ya. Kok ini seperti ini ya. Tapi kemudian ketika dia keluar, lalu kemudian proses wawancara langsung ditutup dan diumumkan siapakah yang diterima bekerja di perusahaan itu. Saudara tahu yang diterima? Anak muda yang tadi masuk ke dalam ruang wawancara. Semua langsung protes. Wah, ini ada permainan ini ya. Semuanya tidak setuju. Dan ketika semuanya itu marah, resepsionis ini kemudian langsung maju. Dia mengatakan, dari awal saya sudah mengatakan melalui sandi Morse, saya sudah menyampaikan informasi. Jika Anda sudah selesai mengisi formulir, silakan masuk untuk wawancara. Bayangkan saudara, yang lain itu sudah banyak yang selesai nulis, tapi tidak masuk-masuk. Hanya satu pemuda ini yang mendengar, dan artinya ketika dia mendengar, dia memahami, sehingga dia melakukannya. Mari kita renungkan bersama dari seorang pemuda ini, kisah pemuda ini, kira-kira saudara dan saya masuk yang mana? Masuk dalam pemuda yang peka, mengerti, mendengar, dan akhirnya melakukan? Atau jangan-jangan kita masuk bagian dari orang banyak yang tidak mendengar, tidak mengerti apa yang sedang dikatakan? Atau mungkin jangan-jangan kita masuk dalam orang yang lamban untuk mendengar? Atau mungkin kita masuk dalam kategori orang yang keempat, orang yang tidak mau mendengar? Mari kita renungkan bersama-sama. Mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia seperti sekarang ini, ya memang tidak mudah. Di tengah pekerjaan ada begitu banyak suara saudara, tetapi siapa yang mau kita dengarkan? Inilah perenungan kita pada malam hari ini. Bahkan di tengah rumah tangga kita ada begitu banyak suara. Siapa yang mau kita dengarkan? Di tengah pelayanan kita sekalipun, hati-hati, banyak sekali suara. Suara siapa yang akan kita dengarkan? Dan tidak jarang hari ini manusia jauh lebih senang mengikuti suaranya sendiri, mengikuti kehendak pribadinya, daripada mengikuti suara orang lain, apalagi suara Tuhan yang mungkin tidak kita pahami, yang mungkin tidak kita mengerti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Kembali, mari kita buka Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di Nazaret? Kita akan melihat kembali apa yang dilakukan. Dia masuk ke dalam rumah ibadat, sinagoge. Lalu kemudian yang berikutnya kita akan lihat apa yang dilakukannya di dalam rumah ibadat. Dengan jelas ditunjukkan kepada saudara dan saya, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ketika kita membayangkan teks kita hari ini, mungkin kita bisa membayangkan seperti seorang pembaca Alkitab atau lektor. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu kemudian kita perlu pahami bahwa yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca, tetapi yang dilakukan ketika dia sedang membaca tentu bersuara, tidak dalam hati. Jadi ketika dia membaca, dia sedang membuat dirinya sendiri mendengar, dan dia juga sedang membuat orang lain pun mendengar. Ini sistem yang digunakan oleh pendidikan kita rata-rata hari ini, karena membaca dengan bersuara akan jauh lebih efektif untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Yesus membaca, mendengar, dan mendapatkan sesuatu, maka orang yang di sekitarnya pun turut membaca, turut mendengar, dan turut mendapatkan sesuatu. Dan menariknya, kalau kita mau belajar bersama melihat bahwa Yesus tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kemudian yang dilakukan adalah dia mengajar. Jadi tidak hanya membaca, mendengar, tetapi kemudian dia mengajar. Kita logika,
Tidak ada seorang pun yang berani mengajar ketika dia tidak memahami apa yang akan dia ajarkan. Jadi kalau saudara dan saya mendengar, itu artinya mengerti. Kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti, maka harusnya kita berani melakukannya dan mengajarkannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang harusnya terjadi ketika kita mendengar. Dan menarik, teks kita menunjukkan bahwa ketika Yesus berbicara, ketika dia mengajar, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu ditunjukkan dengan jelas bahwa orang banyak itu tertegun. Bahkan tidak hanya itu, orang banyak itu memuji dia. Kira-kira Yesus dipuji karena apa? Saya mencoba untuk mengkaji. Apa Yesus pandai berbicara? Iya, mungkin dia pandai berbicara. Atau karena dia anak seorang tukang kayu, sehingga orang di sekitarnya terkejut melihat. Dalam teks ditunjukkan bahwa loh, dia ini hanya anaknya Yusuf gitu ya. Loh, anak seorang tukang kayu kok bisa berbicara sedemikian rupa? Tapi kemudian ketika saya mencoba untuk melihat, tidak. Saya merasa ada kelebihan ketika Yesus berbicara. Bukan karena kepandaiannya semata, tetapi ketika dia membaca, dia mendengar, dan dia menghidupinya itu di dalam hidupnya. Sehingga apa yang diucapkannya, apa yang diajarkannya adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata. Dan kita hari ini banyak belajar, sesuatu yang nyata akan lebih mudah kita terima dalam kehidupan kita ketimbang omong kosong, saudara. Itulah yang mau ditampilkan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 2 poin besar bisa kita dapatkan dari Injil Lukas, bahwa ternyata kebiasaan mendengar itu dimulai dari mana, saudara? Kebiasaan mendengar itu dibangun dari 2 hal. Setidaknya yang pertama, di situ ada fungsi pengajaran di dalam rumah ibadat yang dijaga dengan baik. Jadi ada fungsi pengajaran yang sungguh dijaga. Saudara, mari kita bertanya, sebagai gereja bukan hanya gedungnya, saudara dan saya, apakah kita juga sudah turut menjaga fungsi pengajaran itu dijaga dengan baik sedemikian rupa? Karena dengan menjaganya, kita sedang membuat orang lain pun mendengar. Itu yang terjadi. Lalu kemudian yang kedua, kebiasaan mendengar itu dimulai dari mana? Kita tidak bisa memungkiri. Ayat ini dengan jelas menunjukkan pada kita bahwa komitmen dari orang tua untuk mendidik itu munculnya kebiasaan mendengar. Jadi alangkah baiknya apabila kebiasaan mendengar itu sudah dimulai sejak dini. Mendengarkan bukan hanya orang tua, tetapi bagaimana menjadi seorang anak yang mau mendengarkan Tuhan. Lukas 4 ayat 16, di sana ditunjukkan ada ungkapan menurut kebiasaannya. Kebiasaan itu berarti sudah terjadi dari waktu ke waktu. Ada tradisi, ada budaya yang dijaga, budaya keagamaan yang kuat, dan itu dipelihara oleh Maria dan Yusuf. Diawali dengan apa? Sebagai orang tua mereka menyunatkan dan menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Ini bukti ketaatan Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang taat. Nah, pertanyaannya adalah bagi setiap kita orang tua, bukan hanya orang tua bagi anak-anak kita, tetapi bagi semua orang yang ada di sekitar kita yang jauh lebih muda, saudaraku. Apakah kita juga sudah mengajarkan kebiasaan untuk mendengarkan ini? Mari kita berjuang bersama-sama, semuanya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena mendengar itu tidak mudah. Seringkali banyak hal yang menyingkirkan konsentrasi kita. Banyak sekali yang menyingkirkan konsentrasi kita. Selain faktor selain faktor usia, saudara. Tetapi gadget, apalagi sekarang, banyak sekali yang mampu mengalihkan perhatian kita, konsentrasi kita ketika kita mendengarkan Tuhan. Contohnya apa, saudara? Itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang kok. Kita akan lihat ya, dalam kehidupan bangsa Israel di waktu yang lampau.
di luar leksionari kita. Ini menjadi contoh saja. Mereka menjadi contoh untuk kita sekalian. Israel itu siapa? Umat pilihan Allah. Tapi mereka sering tidak mendengarkan. Siapa yang tidak dengar dalam konteks itu ketika diperintahkan untuk tetap hidup kudus, tetapi apa yang terjadi di tengah kehidupan perbudakan yang mereka lakukan justru membuat patung anak lembu emas. Nah ini kan kalau kita bisa mengatakan ini mendengar atau tidak gitu ya, ini telinga atau apa, sudah diberitahu dengan jelas, jagalah hidup di dalam kekudusan, tetapi mereka tetap melakukan hal yang serupa seperti di waktu yang lampau. Dan kita harus belajar dari kehidupan umat Israel, apa akibatnya ketika mereka melanggar, apa akibatnya ketika mereka tidak mendengarkan. Bukan tanpa risiko, saudara, semuanya berisiko. Dan inilah risikonya, mereka menerima hukuman dari Tuhan. Bukan menakut-nakuti, saudara, tetapi ini yang Tuhan ingatkan pada saudara dan saya. Ketika kita tidak bersedia mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kita akan menerima resikonya dalam segala aspek kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena itu mari kita belajar untuk senantiasa belajar mendengarkan suara Tuhan, karena dampaknya jauh lebih indah, saudara. Saya akan tunjukkan dampaknya itu dari Injil Lukas. Dikatakan di dalam ayat 18, firman yang dibaca oleh Yesus diambil dari kitab Nabi Yesaya, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi mendengar itu akan membawa pembebasan. Mendengar itu akan menjadi kabar baik bagi orang yang miskin. Teks ini berbicara miskin bukan hanya sekedar miskin materi, tetapi miskin dalam segala hal. Pembebasan bagi orang-orang yang tertawan, bukan hanya mereka yang menderita karena kesalahan mereka kemudian mereka dipenjarakan, tetapi teks ini berbicara ada begitu banyak ketidakadilan di waktu yang lampau, dan firman Tuhan itulah yang didengar mereka akan membawa pembebasan. Jadi inilah yang akan terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya, membebaskan orang yang tertindas dan lain sebagainya. Bagi setiap kita yang mau mendengarkan, ada begitu banyak berkat dari Tuhan untuk kita sekalian. Lalu kemudian kita akan membandingkannya dengan Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Di sana kita akan melihat bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka yang akan kita dapatkan adalah salah satunya menyegarkan jiwa. Siapa yang tidak ingin kehidupannya senantiasa segar, menyenangkan, saudara? Dan itu yang Tuhan katakan kepada kita. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, firman itulah yang akan memberikan kekuatan, memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Lalu kemudian tidak hanya itu, namun juga memberikan hikmat. Peraturan Tuhan itu teguh. Peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi bagian dari firman-Nya. Jadi ketika kita mengikuti, mendengar apa yang menjadi peraturannya, firman-Nya, maka di sana dikatakan Ia akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan di tengah rumah tangga kita ketika kita tidak mendengarkan Dia? Yang kita dengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan masalah di pekerjaan kita, tantangan dan resiko di tengah pekerjaan kita, ketika kita tidak mendengarkan hikmat yang dari Tuhan. Yang akan kita dengarkan adalah suara manusia dan suara kita sendiri, saudara. Ini sungguh mengingatkan kita sekalian. Bahkan firman Tuhan akan menyukakan hati kita, membuat mata bercahaya, lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua,
lalu dikatakan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah, saudara. Wow, luar biasa. Dampak ketika kita mendengar firman Tuhan di tengah kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga, pelayanan, di masyarakat, dimanapun kita berada, akan menunjukkan bahwa kita ini memiliki kualitas mendengar yang lebih dari apa yang ada di sekitar kita. Mari saudaraku, kita berjuang, sama-sama berjuang saudara. Kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan saudaraku. Latihlah kepekaan kita untuk mendengarnya. Tidak lain, latihlah, berikanlah waktu dan diri kita seutuhnya untuk belajar mendengar Dia. Kadang memang berbeda apa yang Dia katakan dan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi itu yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap setia mendengarkan suaranya. Berdoalah pada Tuhan, mintalah telinga seperti telinga seorang murid yang setiap hari bersedia untuk dipertajam. Saudaraku, menarik kalau kita mampu melakukan ini, maka tentu ini akan menjadi bekal yang indah untuk kita boleh terus melanjutkan kehidupan kita. Banyak suara, dunia ini terlalu banyak suara, tetapi kita tetap akan mendengarkan suara Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan tentunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam saat teduh. Bapa, kami bersyukur kami diingatkan ada begitu banyak suara di dalam kehidupan kami, dan tidak jarang suara yang kami ikuti justru menyesatkan kehidupan kami, membuat kami semakin jauh, membuat keluarga kami semakin jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, beri kami kepekaan untuk boleh senantiasa mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur di dalam setiap kesempatan Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berikanlah kepada setiap kami hati yang mau mendengar. Karena hati yang mau mendengar itulah yang mau diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku
biarlah ini boleh menjadi doa kami. Ketika kami mengatakan, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kami sadar, kami diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Mampukan kami untuk boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh senantiasa memperhatikan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami kepekaan Tuhan untuk mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami boleh senantiasa turut di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami hati yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian, lebih tepatnya musik yang akan dibawakan oleh Bapak Agus. Waktu dan tempat dipersilakan.
saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saatnya berdoa syafaat. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk saling mendoakan di sebelah kanan kiri, dan nanti akan kami lanjutkan. Kami persilahkan. Mau didoakan apa? Mau didoakan apa? Doakan apa? Nama kamu siapa? Daniel, kamu? Mardi. Doakan apa? Apa yang mau didoakan? Doanya mungkin supaya lebih sukses, lebih apa ya, supaya lebih bisa mengenal lagi Tuhan. Itu aja. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami menyerahkan segala ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan yang kami rasakan. Bapa, kami mohon kasih-Mu. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami senantiasa dapat kami lalui. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami yakin Tuhan akan menolong kami. Dan kiranya permohonan kami ini Tuhan sempurnakan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa yang makasih, masih banyak pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami, tapi kami yakin Tuhan tentu akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang akan terjadi. Bapa yang makasih, pada saat ini ya Allah, kami ingin berdoa untuk kegiatan-kegiatan persekutuan, baik untuk kegiatan Kompas pada hari Selasa 26 Januari 2016, kemudian kegiatan Pasutri 1 pada hari Rabu 27 Januari 2016, doa pagi pada hari Rabu 27 Januari 2016, dan juga PA wilayah pada hari Kamis 28 Januari 2016. Bapak, kami juga mohon kiranya kegiatan persekutuan badan-badan pelayanan, baik itu persekutuan Komisi Dewasa Muda yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2016, kegiatan pemuda pada hari Jumat 29 Januari 2016, dan kegiatan remaja pada hari Sabtu 30 Januari 2016. Biarlah semua kegiatan yang kami rencanakan ini Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam studi, pergumulan di dalam mencari pekerjaan maupun tempat tinggal, kiranya Tuhan berikan jalan bagi penyelesaian pergumulan-pergumulan ini. Bapa yang makasih, terima kasih atas firman yang Tuhan telah taburkan kepada kami, dan biarlah kami mendapatkan hati yang selalu mendengarkan firman, hati yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah kami dapat hikmah yang dari Tuhan saja.
Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur atas semua hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya untuk mengucap syukur, dan marilah kita dengan sukacita menyampaikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari dari persembahan ini dari Matius 2 ayat 11, yang marilah bersama-sama kita ucapkan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emas. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru 134 bait 1 dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan. Maria,
ini kepada Tuhan dengan doa. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang boleh kami terima di dalam hari Minggu yang telah lewat ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami terima, Tuhan. Dan perkenankan kami pada malam hari ini, Tuhan, memberikan ucapan syukur kami, Tuhan, di dalam persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah juga Tuhan ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam keberadaan kami di masyarakat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, dalam badai, topan, goncang semesta alam, di tiap waktu, di setiap tempat, Tuhan perlindungan kita. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 4 di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang kokoh, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang adalah sumber segala pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan dan dimampukan untuk boleh senantiasa mendengarkan suara Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sekianlah ibadah kita kali ini. Kita akan berhimpun kembali pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016. Doa kami menyertai saudara sekalian.